Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi berupa resume 13 poin penting hasil webinar Ibu Nuna Suryani mewakili Kementerian Pendidikan bersama pemerintah daerah Wonogiri yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2021. Di mana beberapa waktu yang lalu kita melihat di Instagram Ibu Nuna Suryani adanya webinar persiapan P3K Guru bersama Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Wonogiri yang dilakukan secara live yakni pada tanggal 7 November 2021 bertepatan dengan hari Minggu yang lalu. Ya, dari hasil webinar ini ada 13 poin penting yang wajib diketahui oleh para guru honorer baik itu yang sudah lulus maupun yang belum lulus pada seleksi P3K tahap 1 yang lalu. Ya, keputusan pertama bahwa P3K tetap dapat melakukan pengembangan karir menjadi kepala sekolah. Aturan sedang disusun ulang. Kita pernah melihat komentar dari Bapak Muhammad Ridwan bahwa P3K tidak bisa menjadi kepala sekolah. Namun, sebagaimana penjelasan Ibu Nunu, nanti P3K juga bisa menjadi kepala sekolah. Kemudian, yang kedua, bagi yang belum cerdik tahun 2022, yang lulus P3K akan diikut sertakan ke PPG dulu sebelum ditugaskan ke sekolah. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita akan menjadi guru, ada yang sudah memiliki cerdik, ada yang belum memiliki cerdik. Untuk tahun depan, penerimaan P3K itu nanti, bagi mereka yang sudah dinyatakan lolos P3K, belum diturunkan ke sekolah atau belum di-SK-kan ke sekolah, sampai mereka diikut sertakan di dalam PPG. Sehingga semua guru yang dinyatakan lolos memiliki cerdik. Lalu yang ketiga, program guru belajar dan berbagi masih berlanjut. Jadi silakan Bapak Ibu masih bisa mengakses aplikasi ataupun layanan program guru belajar seri P3K. Kemudian yang keempat, seleksi untuk tahap 2, pengumumannya itu baru nanti dibuka pada minggu ketiga bulan November. Jadi setelah diundur, sampai saat ini belum ada kejelasan, maka beliau menyampaikan akan dilakukan pengumuman itu mulai dari minggu ketiga November. Dan sedangkan ujian baru bisa dilaksanakan pada awal Desember 2021. Lalu untuk tahap 3 kapan? Tahap 3 ujiannya itu nanti baru akan dimulai di tahun 2022. Jadi benar Bapak Ibu ya, terkait edaran yang pernah kami bahas pada video sebelumnya, bahwa P3K ini bakal diundur sampai tahun 2022. Kemudian poin kelima, gaji P3K jelas dibayar dari daerah lewat dana alokasi umum, bukan dari Kementerian Pendidikan. Ini sudah sama-sama kita ketahui. Kemudian yang keenam, yang lulus passing grade pada tahun 2021 tetap disarankan untuk ikut seleksi tahap 2 dan 3 atau menggunakan nilai tahap 1 untuk jenjang dan formasi yang sama. Jadi ini hal yang viral ya Bapak Ibu terkait mereka rekan-rekan yang sudah lolos, baik itu yang X maupun yang Y, yang mendapatkan passing grade baik melalui P1, P2, dan P3 yang memperjuangkan agar diberikan formasi. Namun keputusan akhir sepertinya mereka tetap disarankan untuk mengikuti tahap 2 ataupun tahap 3. Namun disayangkan formasi tidak ada penambahan. Kemudian yang ketujuh, nilai yang dinolkan pada hasil pengumuman kemarin adalah terdeteksi sebagai guru di 2 dapodik, yakni di negeri dan swasta. Jadi Bapak Ibu, dari beberapa hasil yang kemarin didapatkan, hasil pasca sanggah rekan-rekan guru honorer, ada honorer yang nilainya itu tidak ada alias dinolkan. Maka jawabannya adalah karena guru yang bersangkutan terdaftar di 2 dapodik. Lalu keputusan selanjutnya yang ke-8, akan ada optimalisasi formasi di mana hanya akan dilakukan pada tahap ketiga jika masih ada formasi yang belum terisi. Contohnya untuk formasi di wilayah luar seperti Papua, Nias, dan lain-lain. Ya, tentu saja nanti kalau seandainya masih kosong, maka Bapak Ibu siap-siap saja akan ditempatkan atau dioptimalisasikan formasi ke daerah-daerah yang bersangkutan. Ya, nomor 9, sebagaimana kita ketahui, tahap 2 tidak ada lagi prioritas ya Bapak Ibu bagi guru induk, maka nanti akan istilahnya tarung bebas ya. Siapa yang nilainya tinggi maka itu yang masuk. Kemudian yang ke-10, operator yang pernah jadi guru bisa ikut seleksi. Tapi jika ia tidak aktif dalam 2-3 tahun, maka dia tidak dapat afirmasi. Karena memang jelas bahwa afirmasi hanya diberikan bagi honorer yang aktif mengajar minimal 3 tahun terdata di Dapodik sebagai guru.
Lalu poin yang ke-11, pemberkasan tidak lagi kewenangan Kemdikbud, tetapi BKN. Jadi akses selalu di SSCASN. Ini pertanyaan berkaitan dengan rekan-rekan yang bertanya kapan kira-kira pemberkasan akan dilakukan bagi mereka yang dinyatakan lolos. Jadi tidak ada lagi informasi yang akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan terkait pemberkasan. Kemudian yang ke-12, pemerintah menolak keputusan daerah yang membatalkan formasi. Jadi harus tetap dibuka pada seleksi kedua dan ketiga sampai di tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan di daerah. Dan yang terakhir, Bu Nunuk sendiri akan membuka forum diskusi melalui Instagram beliau untuk menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari guru-guru honorer. Demikian Bapak Ibu beberapa informasi ataupun resum dari hasil webinar Ibu Nunuk Suryani pada hari Minggu tanggal 7 November yang lalu di Pemda Wonogiri. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.